selamat datang di channel YouTube OIC Indonesia. Balik lagi sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik. Di mana? Di Hong Kong. Di episode kali ini teman-teman, kita bakalan ngebahas tentang hal-hal apa saja sih yang bikin kalian itu di-terminate ataupun di-notice oleh majikan kalian. So, keep stay tune. Nah, berikut adalah hal-hal yang membuat kalian bisa saja di-terminate majikan meskipun baru masuk 1 hari. Jadi, kalian harus benar-benar memperhatikan ya. Yang pertama yaitu permasalahan bahasa. Itu yang paling sering kejadian teman-teman ya. Yang namanya kita kerja dari Indonesia ke Hong Kong ya kan, otomatis bahasanya kita berbeda sama mereka. Orang kita satu daerah se-Indonesia aja kita bisa beda ya kan, apalagi ini di negeri orang kayak gitu. Biasanya kalau ke Hong Kong itu bahasanya pakai bahasa Kantonis ya. Terus ada yang bilang lagi, Cece, saya kan nggak punya pengalaman di Hong Kong, saya juga nggak bakalan mungkin untuk lancar ngomong bahasa Kantonis. Gimana tuh? Berarti saya langsung di-terminate? Ya nggak gitu juga teman-teman ya. Kalian kan pasti belajar di PT. Nah makanya kalau sudah belajar di PT itu jangan sering IP ya, izin pulang, jangan terlalu sering. Alasannya suami saya, anak saya dan lain sebagainya. Ya gimana ya, ketika kalian udah mutusin mau kerja ke luar negeri ya dimantapkan hatinya gitu, biar fokus, karena bahasa itu kunci. Kalau kalian nggak bisa bahasa gimana ngomong sama majikan, mau pakai bahasa tubuh gitu kan nggak mungkin teman-teman ya toh. Jelek-jeleknya gini lah, kalau kalian nggak bisa bahasa Kantonis, setidaknya kalian menguasai satu bahasa asing lah ya, entah itu bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Yang lebih baik itu adalah bahasa Kantonis, karena bahasa yang digunakan di Hong Kong sana itu bahasa Kantonis. Jadi penting banget, yang paling utama itu adalah bahasa. Seringkali kejadian di-terminate karena nggak bisa bahasa, nggak bisa komunikasi, sering banget itu ya. Nah yang kedua yaitu kurangnya inisiatif. Kalian misalkan tanpa majikan suruh tuh sudah punya ide untuk melakukan hal tersebut lebih awal sebelum majikan nyuruh kayak gitu loh. Jadi nggak melulu, alah majikanku loh gak nyuruh aku masak, meskipun udah jam 4 sore aku nggak perlu masak ya kan. Nah nggak kayak gitu. Misalkan waktunya masak ya kalian masak, atau kalau misalkan kalian ragu udah tahu sifatnya majikan, tanya sama majikan, majikan mau dimasakin apa, ini udah jam 3 sore misal kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu menggunakan barang majikan tanpa izin. Kalau kalian punya barang nih ya, harganya nggak mahal misalnya, nggak mahal tapi kalian suka sama itu barang, nah itu dipinjam sama teman kalian terus nggak dibalikin, atau dipakai sama teman kalian terus nggak ada izin, marah nggak? Marah dong pastinya. Nah itu sama halnya dengan majikan. Jadi pernah nih ada cerita dulu tuh teman-teman PM itu di rumah majikan, dia make tuh semua baju yang nenek itu dipakai satu persatu, dibuat live streaming di Facebook kalau nggak salah waktu itu. Jadi sambil dia pakai baju nenek itu, sambil dia live streaming, alhasil apa? Di-terminate saat itu juga. Jadi etika itu penting ya teman-teman. Kalian tuh kerja di rumah orang, jangan asal nyomot tanpa izin. Meskipun kalian mau ngambil makanan wes, kalau di meja makan dan itu punya majikan ya jangan asal ya, tolong. Yang keempat, merusak barang majikan atau ceroboh. Sebenarnya ceroboh sama nggak sengaja itu beda-beda tipis teman-teman ya. Misal nih, kalian udah tahu posisi vas bunga itu di samping di siku kalian, agak deket itu di laci. Siku kalian di sini, kalian kayak mengabaikan gitulah ya. Terus tiba-tiba refleks, kayak gitu, jatuh. Ya itu agak antara ceroboh atau kurang hati-hati sih kayak gitu. Nah itu kalian harus benar-benar memperhatikan. Ujung-ujungnya nanti kalau udah kayak gitu, majikan udah gede banget, kalian bisa di-terminate. Yang kelima teman-teman, main HP saat kerja. Main HP saat kerja boleh sih kalian main HP ya kan, tapi lihat waktunya. Jangan pas waktu jam kerja kalian terus mainan HP. Tapi ada mungkin teman-teman yang bilang kayak gini, tapi temanku boleh cek, temanku loh pas waktu jam kerja jam 10 pagi kayak gitu-gitu boleh mainan HP sambil ini apa, sender-senderan di sofa kayak gitu-gitu. Kalian nggak bisa nyamain semua majikan seperti itu, oke?
Kalau pas kalian nemu majikan, mungkin ya syukur-syukur majikan yang baik, yang loyal sama kalian, yang bisa ngerti kita, bisa saling ngerti lainnya kayak gitu, ya bersyukur. Tapi kalau memang majikan bilang tolong main HP-nya pas nanti jam istirahat atau pas sudah selesai kerja, kan ya nggak apa-apa gitu loh. Namanya kalian juga kerja, jangan melulu soal misalkan kalian bilang aduh Ci, aku tuh stres kerja, jadi kalau aku main HP pas waktu istirahat atau pas nyolong-nyolong waktu itu ya emang biar aku semangat aja, nggak ada alasan kayak gitu. Oke? Sekali kalian niat kerja wis. Intinya jangan cari-cari masalah lah kayak gitu. Yang keenam nih teman-teman ya, kurang memahami pekerjaan dasar. Ketika kalian dapat job order, staf di PT bilang ke kalian, Cece, kamu dapat job dari majikan Miss Lee, ini jobnya. Dikasih selebaran kertas. Di selebaran kertas tuh ada isinya job kalian, misal jaga anak satu, terus di rumah itu ada majikan laki-laki, majikan perempuan, tugas kalian tuh jaga anak usianya 4 tahun, antar anak sekolah, terus ya juga temenin main kayak gitu-gitu, masak juga, bersih-bersih dan lain-lain. Tapi pas kalian dikasih itu, kalian tuh nggak notice. Yang penting kalian mikirnya gini, alah yang penting aku berangkat ke Hong Kong, jobnya apa aja, kalau memnya kemarin udah bilang jaga anak, ya wis pasti jaga anak kayak gitu. Jangan kayak gitu teman-teman ya. Ketika kalian diprintkan, dikasih selebaran kertas, ataupun dari staf PT itu bilang atau agensi bilang, Cek kamu dapat job, itu tanyain sedetail mungkin ya. Jangan asal terima. Agensi sama PT emang benar, kita sama-sama maksudnya berusaha yang terbaik buat kalian nyari majikan. Tapi itu juga balik lagi ke kalian sendiri. Kalau kalian nggak seret, nggak suka, ganjel, ya jangan asal langsung diterima. Makanya kalau dapat job itu lain kali, next time semuanya wis ya, untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang masih mau berangkat ke Hong Kong, ataupun teman-teman yang sudah di Hong Kong yang mau ganti majikan, benar-benar ditanyain jobnya. Dan yang ketujuh, tidak bisa memasak. Sebenarnya nggak semua orang itu harus memasak teman-teman ya. Kalau untuk kalian sendiri itu nggak harus bisa memasak. Tapi ketika kalian bekerja untuk orang lain, meskipun di sana itu tulisannya pekerjaan cuma bersih-bersih, di Hong Kong nih misal jobnya kalian cuma itu toh, tapi kalian harus juga tetap bisa masak. Seenggaknya kamu tahu caranya ngerebus pokcoy itu kayak gimana, tahu ngestim ikan itu kayak gimana ya kan. Kalau nggak tahu cara masaknya, seenggaknya kalian juga tahu nama bumbu-bumbunya itu apa. Kiranya kalian itu jobnya, alah aku loh dapat job itu jaga kakek aja, nggak ada masaknya. Nah kalau tiba-tiba kakek mau dimasakin, kalian bingung sendiri nanti. Jadi masak itu penting. Yang ke-8, jutek atau kurang ramah, kayak gini mukanya. Majikan ya gak seneng lah, orang kerja tuh harusnya have fun, riang, dibawa happy gitu loh. Kalian malah cemberut ya sepanjang pekerjaan gini tok, terus abis itu ngepel sambil cuci baju sambil gini. Aduh, majikan yang tidak mampu lah. Jangan sekali-kali ya, kalau kalian itu dapat majikan udah bekerja masuk itu, terus kalian mukanya bener-bener yang bikin bad mood lah. Jadi usahakan selalu tersenyum, selalu senyum, nggak ada orang terus tiba-tiba senyum, terus nggak ada yang lucu tiba-tiba kalian ketawa. Nah itu beda cerita lagi ya teman-teman ya. Dikira majikan nanti ini anak kenapa, kayaknya kemarin aku salah ngambil orang deh. Intinya tetap jaga apa ya, mimik muka kalian tuh harus nyenengin lah. Nah itu tadi beberapa hal yang bisa menyebabkan kalian diterminate sama majikan. Tapi jangan sampai ya kalian diterminate gara-gara hal sepele. Mungkin yang saya sebutkan tadi itu menurut kalian nggak penting, tapi itu beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan kalau mau finish kontrak. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah terminate, ini untuk khusus teman-teman yang sudah pernah terminate, yang sudah pernah kerja di Hong Kong atau di negara lain terus terminate, itu alasannya yang sering kejadian apa sih selain yang sudah saya sebutkan tadi? Mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Ya sama-sama sharing kayak gitu. Nah segitu dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sekarang waktunya musim dingin, jadi kalian kalau pakai pakaian, pakai yang hangat ya, yang nyaman terutama untuk kerja. Pastiin kondisi kalian selalu fit. Akhirnya aku Nisa Nikmah, Tochikim Toai Choikin. Bye bye.